Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Salam sehat pemirsa, apa kabarnya? Selamat datang di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya Din Lau menyambut Anda, terutama bagi Anda nih yang mengalami banyak masalah kesehatan, kolesterolnya tinggi, tensinya tinggi, mengalami diabetes atau obesitas. Tenang, kami punya solusi untuk Anda. Ada cerita inspiratif, ada juga narasumber dan praktisi kesehatan yang akan memberikan Anda tips kesehatan terutama untuk solusi masalah kesehatan Anda. Dan kalau misalnya Anda mau datang ke studio, ngobrol langsung, dapat langsung solusinya, bisa juga. Email saja riwayat kesehatan Anda di sini. Semoga Anda terpilih dan kita ketemu langsung, dapat solusi langsung. Saya perkenalkan ya dengan para praktisi kesehatan yang akan memberikan tips kesehatan untuk Anda semua. Mas Boy Abidin, apa kabar? Alhamdulillah baik Win, sehat Win? Sehat Mas, terima Edwin kasih. ini kayaknya semangatnya luar biasa nih ya. Iya. Ya dengan kesehatan yang luar biasa juga. Aduh pemirsa, semoga Anda juga tetap sehat dan semangat terus menyaksikan acara Go Healthy ini sampai selesai ya. Yes, Mbak Preti, apa kabarnya Mbak? Baik dong, jangan kemana-mana, saksikan saya dan Mas Boy Abidin. Di sini kita akan membagikan tips cara tepat hidup sehat. Mbak Ana, apa kabarnya Mbak? Sehat, Mas. Sehat ya? Iya, Nanti kita cek ya sehat apa tidak ya. Waduh. Pelan-pelan kita gali Mbak Ana. Tapi sebelum itu ada beberapa pernyataan di luar sana yang butuh diluruskan. Tinggal dijawab benar atau salah. Oke pemirsa, mari kita mulai. Ini dia pernyataan yang pertama. Gula darah tinggi mempengaruhi kesuburan. Mbak Ana, ini benar atau salah? Benar. Benar. Kenapa benar? Karena kalau itu kan mengganggu kesehatan ya, yang segala sesuatu yang mengganggu kesehatan itu memang mengganggu kesuburan. Jawabannya benar sekali. Benar. Ya ini benar 1000% ya. Jadi kalau gula darah tinggi ini berkaitan betul dengan fungsi daripada hormon ya. Artinya kalau kita bicara kesuburan, kita bicara sel telur itu diproduksi kalau kadar hormonnya bagus. Nah orang dengan kadar gula tinggi dia terjadi masalah dengan hormon insulinnya. Terjadi resistensi insulin. Insulinnya tidak bisa berfungsi dengan baik. Ya, insulin tidak berfungsi dengan baik. Ini biasanya akan mengganggu keseimbangan hormonal, terutama untuk memproduksi sel telur. Jadi sel telurnya orang bilang dengan sel telur yang kecil-kecil, tidak bisa dibuahi, tidak bisa ovulasi. Nanti yang akan lebih tinggi biasanya lebih ke hormon laki-lakinya. Ini akan membuat wanita tampilan yang jadi seperti laki-laki, mulai berkumis, berminyak, ya rambut rontok dan segala macam ya. Jadi selain mensnya tidak teratur, kesuburan tidak baik, kemudian tampilan juga menjadi lebih laki-laki. Jadi kalau orang dengan gula darah tinggi nih, ayo kendalikan gula darah Anda, turunkan berat badan Anda. Biasanya kalau gula darah tinggi kaitannya nanti dengan berat badan. Periksa kadar hormon kesuburan Anda dan biasanya ini akan terganggu juga dan kesuburan Anda pun akan terganggu. Jadi gula darah tinggi mempengaruhi kesuburan, jawabannya adalah betul, benar banget. Oke, satu lagi ya. Ini dia pernyataan yang selanjutnya. Penderita kolesterol tinggi boleh makan daging sapi. Benar atau salah? Benar. Benar. Kenapa benar, Mbak? Asal porsinya benar. Ya, jadi jawaban dari Mbak Ana tepat karena memang pernyataan ini merupakan pernyataan yang benar. Penderita kolesterol tinggi boleh makan daging sapi, tapi harus mengetahui batasannya dan anjurannya seperti apa. Nah, tadi kan Mbak Ana bilang harus ngurangin, tapi tahu nggak harus kurangin seberapa banyak? Nggak tahu juga. Mungkin banyak pemirsa di rumah juga sama. Ada kolesterol tinggi, mau makan daging sapi, tapi bingung harusnya seberapa banyak. Jadi anjurannya adalah mengonsumsi daging sapi. Ingat ya, daging sapi, bukan gaji sapi, bukan lemak sapi, bukan jeroan sapi, tapi daging sapi ini maksimal adalah 100 gram per hari. Sedangkan satu potong steak itu biasa ada di 180 sampai 250 gram. Jadi yang diperbolehkan adalah setengahnya dikonsumsi satu hari dan seminggu cuma boleh satu kali. Jadi sesedikit itu. Apalagi nih kalau udah ada kolesterol tinggi, ada asam urat tinggi, ada gagal ginjal, ada hipertensi, otomatis anjuran tersebut harus disesuaikan juga dengan kondisi tubuh Anda. Penderita kolesterol tinggi boleh makan daging sapi, itu artinya benar. Oke Mbak, luar biasa dapat 2 jawaban benar, berhak untuk hadiah. Ini adalah tiket voucher makan all you can eat selama 1 tahun. Waduh. Jangan ya, Terima ini kasih, diterima Mas. nanti dibuka di rumah ya. Siap. Nah, pemirsa mari kita lihat kehidupan dari Mbak Ana di mana ini mewakili kondisi anak-anak muda Indonesia yang katanya sehat selalu, pokoknya cari uang terus, tapi ternyata Mbak Ana kolesterol, gula darah, tensinya tinggi sekali. Ini kisah dari dia. Yuliana Bakara, wanita yang akrab dipanggil Ana ini, mengaku sudah memiliki sejumlah masalah kesehatan. Sejak usia 25 tahun, Ana sudah mengidap diabetes. Kala itu,
Ia sering mengeluhkan badan lemas dan kerap buang air kecil serta cepat merasa haus. Kondisi ini pun makin diperberat dengan kebiasaan makannya sehari-hari. Sebagai konten kreator yang gemar mereview makanan, ia sering mencicipi berbagai jenis masakan. Salah satu jenis makanan favoritnya adalah daging merah. Dan tanpa sadar, hal ini membuat kadar kolesterol Ane menjadi tinggi. Selain itu, ketika menjalani kehamilan anak pertama pada tahun 2019, Ane pun dikatakan mengalami hipertensi. Ane mengaku khawatir, walaupun kebiasaan makanannya ini masih sulit diatasi, tetapi ia takut suatu hari nanti bisa mengalami komplikasi apabila kondisi kesehatannya tak kunjung membaik. Mbak Ane, kalau boleh diceritakan, sejak umur 25 tahun sudah mengalami gula darah yang tinggi. Tapi mengapa waktu itu tidak mengubah pola hidup menjadi lebih sehat? Karena merasa masih baik-baik aja. Oke, umur 25 segar ya. Segar. Lagi kerja top-topnya tuh. Nah, waktu mengalami yang paling puncaknya kalau bisa diceritakan Mbak, di mana badan sudah terasa tidak bisa tahan lagi itu waktu kapan? Sebetulnya sih saya ngerasa baik-baik aja ya. Kayak pola pikiran orang biasa kalau nggak sakit-sakit banget tuh merasa sehat-sehat aja gitu. Oke, ya. Tapi waktu saya hamil, dokter kandungan saya bilang, kamu kalau mau hamil anak kedua, tolong dikurangin dulu berat badannya, nanti kasihan kamunya. Jadi saat itu sebetulnya saya udah ada pikiran tuh untuk mengubah pola hidup sih. Tapi yang terjadi kenyataannya bagaimana? Karena saya harus bekerja juga kan, sebagai content creator tuh kayaknya agak susah. Review makanan Review pula. makanan, iya. Berarti mereview makanan itu dimakan semuanya Mbak? Sebetulnya nggak secukupnya aja sih. Cuman dalam seminggu kan nggak cuman sekali gitu. Bisa dalam seminggu tuh bisa 3-4 kali yang kita review gitu kan. Sedangkan tadi kan Mbak Preti bilang kan kalau makan daging itu kan harus 100 gram seminggu ya. Sebagai content creator kan suka lebih gitu. Seberapa sulitkah obesitas, gula darah yang tinggi, kolesterol yang tinggi, tapi mengalami kehamilan dan proses pelahirannya? Bagaimana? Jadi waktu saya mau operasi itu, tensi saya tuh tinggi 155. Jadi sebetulnya itu sampai disiapin sama dokternya transfusi darah, takutnya nanti saya kenapa-napa gitu. Jadi di situ saya udah mulai berpikir nih, kayaknya memang sudah bahaya banget itu dengan diabetes obesitas kayak begini. Sebelum kita melakukan pengambilan gambar, kita juga lakukan cek kesehatan yang aktual terhadap Mbak Ane. Dan ini kondisi saat ini. Iya, kita lihat nih. Iya, ini bagaimana ya, apa artinya tensinya nih? di 132/96. Ini tensinya termasuk tinggi. Kenapa? Karena yang tekanan darahnya di bawah atau diastolingnya udah melebihi 90. Jadi ini udah masuk ke dalam kategori hipertensi sebenarnya. Jadi ingat ya pemirsa di rumah, jangan lihat tekanan darah tuh jangan cuma atasnya aja, tapi yang bawahnya juga dilihat. Kalau misal salah satunya sudah lebih daripada kriteria yang seharusnya, maka sudah dikategorikan menjadi hipertensi. Kolesterol di 206 berarti kolesterolnya tinggi. Asam uratnya juga nih. Nah, ini 7,6 nih tinggi. Betul, karena wanita itu harusnya di bawah dari 6. Aduh, ini semuanya tinggi. Padahal ini sangat gak baik untuk kesehatan, terutama dialami dari Bu Ane dari sejak masih muda. Bayangin yang tua-tua aja ngalamin demikian, ujungnya bisa ke komplikasi, apalagi startnya dari muda. Maka otomatis kualitas darah dan pembuluh darahnya udah buruk dari sedini mungkin. Ya, jadi ini satu poin ya menarik tadi. Saya sampaikan tadi kalau Edwin tanyakan mengenai kalau ada tensi tinggi, gula darah tinggi, kemudian kolesterol tinggi, itu ada penyakit yang memang semuanya ada pada satu orang. Yang kita sebut sebagai metabolic syndrome ya. Dan kondisi ini sangat membahayakan. Nah, ini kadang-kadang orang penyakit diabetes mah itu penyakit orang tua, penyakit kolesterol saya kan masih muda. Hati-hati, sekarang angka data menyatakan bahwa penyakit non-infeksi ini angkanya terus meningkat. Ya, baik pada pria maupun pada wanita. Jadi Anda untuk yang pria pun ini juga penting menjaga kolesterol, gula darah dan tekanan darah Anda. Bagaimana caranya? Nah, semua itu sebenarnya akan terkait dengan kualitas darah dan gula darah kita. Artinya kalau kadar gula darahnya tinggi, kolesterol tinggi, kualitas darahnya pun akan berubah. Darahnya karena bayangkan ibu masukkan dalam 1 gelas air gula yang berlebihan, maka tadi yang airnya encer kemudian menjadi kental. Dan ini juga akan terjadi pada kualitas darah Anda dengan kadar gula darah tinggi. Sama juga dengan kolesterol yang tinggi. Nah, ini berbahaya kalau dia kemudian berada dalam sirkulasi tubuh kita, maka dia akan jadi masalah. Bisa terjadi penyempitan, bisa terjadi penyumbatan di sana.
ya, dan ini bisa dibantu dengan teknologi, ya. Diharapkan supaya darah kental tadi tidak mengental, kemudian dia akan menjadi aliran darah menjadi lebih lancar. Tentunya teknologi ini harus dilengkapi juga dengan menerapkan pola hidup sehat tadi. Jadi ujung-ujungnya kembali lagi, ya, pola hidup yang sehat, pemeriksaan kesehatan secara teratur, kemudian lengkapi dengan penggunaan teknologi laser. Nah, makanya dari sekarang juga gunakan teknologi laser untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah Anda sembari menemani penurunan berat badan Anda. Teknologi laser yang kita perbincangkan adalah dokter laser ataupun Equilaser Ultimate. Sebuah alat kesehatan yang dilengkapi dengan teknologi low level laser yang bermanfaat untuk apa? Meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah kita. Disarankan nih bagi Anda yang punya masalah seperti diabetes, hipertensi, dan kolesterol tinggi, harapannya semuanya segera teratasi dan komplikasinya pun terhindari. Praktis dan mudah digunakan, bisa terapi di mana saja, kapan saja. Cukup gunakan di garis pergelangan tangan kiri sebanyak 2 kali sehari dengan durasi 15-60 menitan. Sinar lasernya akan menyinari pembuluh darah nadi dan titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan. Dokter laser maupun Equilaser akan menstimulasi tubuh untuk mengoptimalkan produksi nitric oxide. Gunanya dapat melenturkan, melebarkan pembuluh darah kita. Bantu juga mengendalikan hipertensi serta mencegah terjadinya agregasi trombosit dan darah kental. Untuk Anda yang masih sehat, justru lebih baik jika juga menggunakan dokter laser sekarang juga sebagai salah satu upaya optimal untuk mencegah datangnya penyakit. Saatnya jadikan Equilaser maupun dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat Anda. Ayo hubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda pemirsa, nanti call center kami akan bantu Anda untuk menjelaskan secara detail bagaimana cara mendapatkannya. Dan jika Anda sudah memiliki dokter laser ataupun Equilaser, Anda dapat berkonsultasi gratis dengan dokter jika dibutuhkan. Dokter laser dan Equilaser Ultimate yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar di pemerintah hanya ada di Gogomall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser ataupun Equilaser dari Gogomall. Pemirsa, jangan kemana-mana ya. Tetap di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Pemirsa, masih bersama kami di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, bagaimana Anda yang anak-anak muda yang masih belum ada gejala penyakit apapun, jangan sepelekan kesehatan karena sama sih. Seperti Mbak Ana di sini, ada di sini membuka hidupnya, dia menjadi contoh bahwa ternyata kalau kita tidak perhatikan kualitas darah kita, ini bisa merembet kemana-mana. Dan mengenai makanan, all you can eat, kesukaannya Mbak Ana ya. All you can eat ini kan kesukaan anak-anak muda zaman sekarang. Dan biasa utamanya yang paling dicari di situ apa Mbak? Daging sih. Daging Pasti, ya. pasti daging sih. Nomor 1 daging. Gak mau rugi soalnya, Iya, biasanya betul, gitu. nggak mau rugi. Iya. Itu yang Karena paling mahal. anggapannya paling mahal. Iya, Iya. betul. Nah, saya akan kasih tips. Tahukah Anda makanan tinggi protein yang bisa membantu mengendalikan gula darah kita? Boleh ya, saya kasih tipsnya ya. Nah, pemirsa ini dia. Nomor 1 yang saya mau kasih adalah tuh, yang bentuknya bulat itu warna putih. Telur, ya. Telur itu, kuning telurnya, satu kuning telur itu 213 mg kolesterol. Memang tinggi kolesterol. Tapi kalau 1 per hari tidak terlalu masalah. Bayangkan kalau kita makan lapis legit, itu kan banyak sekali kuning telurnya. Jadi, saya pun makan 10 putih telur, tapi 1 kuning telur per hari. Dan di sini juga ada ikan, Mbak. Ikan laut utama nomor 1. Kenapa? Karena selain proteinnya tinggi, dia juga mengandung omega 3. Omega 3 membantu mengendalikan gula darah kita juga. Tapi kalau misalnya nggak mau binatang, saya maunya nabati. Oke, situ ada chia seed, ada kacang hijau, kacang merah, tinggi sekali seratnya, mengendalikan gula darah kita. Dan cara memasaknya, ini nomor 1. Nggak mungkin dong kita makan mentah, ya kecuali ikan sashimi, boleh sesekali. Tapi kalau ayam, harus dimasak sampai matang. Ayam terutama bagian dadanya, jangan sayapnya, jangan bagian paha bawahnya. Tinggi sekali lemaknya. Dan sekalipun dia protein yang tinggi, memang dia perlu digabungkan dengan lemak yang baik. Misalnya, kita sangrai atau kita tumis dengan minyak zaitun. Ya, itu juga bisa. Atau minyak nabati yang lain. Jangan ditambahkan keju, tambahkan lagi lemak yang lain. Makan kulitnya terlalu banyak, hati-hati ini kolesterolnya bisa naik. Sekalipun gula darah ini tidak terpengaruh, tapi ujung-ujungnya tadi sama kan kita sudah belajar. Kombinasi dari kolesterol tinggi, tensi tinggi, gula darah tinggi, ujung-ujungnya sama saja. Jadi jelas ya Mbak ya,
Kita boleh all you can eat, tapi pilih-pilih terutama sumber protein yang bisa membantu mengendalikan gula darah kita. Usaha dari Mbak Ana sendiri, merubah pola hidup, obesitas, gula darah tinggi, tensi, kolesterol tinggi, itu apa aja Mbak? Sebenarnya sebelumnya saya udah ngurangin daging ya, tapi balik lagi kalau udah ada kerjaan itu nggak bisa ditolak. Gitu. Nggak bisa ditolak, iya, Mbak. Waktu pulang, apakah ada usaha untuk saya olahraga atau saya melakukan sesuatu untuk membakar kalori itu? Sebetulnya udah ada niat olahraga, tapi setiap bergerak sedikit itu udah capek gitu. Jadi langsung udahlah gitu. Mbak Ana ini mau berubah atau tidak? Mau banget. Mbak Ana mau berubahnya seberapa besar, Mbak? Karena saya kan juga tumbuh besar dengan nggak ada orang tua juga meninggal karena sakit. Jadi saya ngerasain gimana rasanya jadi yatim piatu gitu. Lihat anak masih kecil tuh kadang ada rasa khawatir juga gitu. Jadi di situ saya langsung berpikir, oh nggak boleh begini nih gitu. Rasa khawatir itu berbicara dalam hati seperti apa, Mbak? Tumbuh besar tanpa orang itu kan orang tua itu nggak enak. Jadi gimana caranya saya harus sehat biar bisa mendampingi anak saya sampai besar gitu. Kita kasih solusi ya? Siap. Siap menerima? Siap. Siap berubah? Siap. Oke, mari kita kasih solusinya. Jadi 4 pilar pola hidup sehat ini jadi wajib. Dan ini dimulai saat ini juga, mulai hari ini juga oleh siapapun juga. Jadi jangan tar sok, nanti aja saya sehat. Jangan, harus mulai hari ini. Jadi saya nonton acara ini, ayo Anda mulai menerapkan 4 pilar pola hidup sehat. Lakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Karena tekanan darah yang tinggi biasanya tanpa gejala. Ya, begitu tensi tinggi, komplikasi baru Anda nyesal. Banyak upaya, tadi 4 pilar pola hidup sehat, pemeriksaan kesehatan, dan kemudian dibantu dengan penggunaan teknologi laser. Teknologi laser ini akan memperbaiki kualitas darah dan pembuluh darah. Kita lihat gambar bagaimana darah-darah orang dengan kadar kolesterol yang tinggi, gula darah yang tinggi yang tidak terkendali dalam jangka waktu yang cukup lama. Kita lihat ini ya, aliran darah menjadi tidak lancar, kemudian juga akan terjadi penumpukan pada dinding pembuluh darah, ada plak di sana yang membuat aliran darah menjadi tidak lancar. Ya, dan ini akan berdampak pada tekanan darah Anda. Ini akan berdampak pada fungsi organ-organ dalam tubuh Anda. Ya, kalau terjadi di otak, stroke. Terjadi di jantung, serangan jantung. Jadi di ginjal, gagal ginjal. Dan itu semua penyakit yang nggak enak. Ini kita lihat bagaimana kerja teknologi laser untuk menguraikan ya gumpalan-gumpalan pada darah kita dengan sinar laser merah, kemudian sinar biru dan sinar kuning. Dia akan menguraikan darah-darah yang mengental ini ya supaya menjadi lebih cair dan tidak menggumpal kembali. Ya, sehingga aliran darah menjadi lancar, tekanan darah terkendali. Sel-sel di tubuh kita semua bisa berfungsi dengan baik ya. Sel tubuh kita ini juga bisa memproduksi energi ya dengan menggunakan kolesterol yang ada, gula darah yang ada diubah menjadi energi ya. Kerja dari mitokondria, dan kerja mitokondria ini juga akan dioptimalkan lagi dengan penggunaan teknologi laser. Jadi teknologi laser ini akan membantu. Tetap utamanya Anda harus menerapkan 4 pilar pola hidup sehat, terutama juga mengenai ya kalau maaf saya harus bilang mengenai berat badan ya, ini perlu betul. sekali. Berat badan ya, berbicara masalah berat badan ini memang sudah dalam kegawat daruratan juga nih. Jadi kalau berbicara masalah penurunan berat badan, maka kalori yang masuk ke dalam tubuh kita ini harus lebih sedikit dibandingkan yang dikeluarkan. Jangan melulu masalah makannya didikitin. Nah, kan biasanya banyak tuh, apalagi wanita-wanita mau nurunin berat badan, makannya ya ampun dikit sekali. Ujung-ujungnya malah saluran pencernaannya mengalami dampak, jadi suka sakit lambung, jadi GERD. Alangkah baiknya sebelum Anda mengurangi makanan tuh perlu, tapi tingkatkan aktivitas juga merupakan hal yang penting. Olahraga, terlebih lagi nih ada challenge nih sebenarnya buat Mbak Ana nih dari saya. Mungkin kalau tadi kan Mbak Ana bilang mau olahraga udah keburu capek duluan karena bawa beban ini tubuh tuh ibarat kata udah terasa berat. Mungkin banyak pemirsa di rumah juga merasakan demikian, apalagi memang belum terbiasa olahraga. Ketika berat badannya naik, begitu disuruh olahraga udah keburu ngos-ngosan duluan. Coba dengan jalan kaki ringan. Ada namanya treadmill 12-3-30. Apa tuh 12-3-30? Incline-nya 12, kecepatannya 3 mile per hour atau 4,6 kurang lebih ya, 4,5 sampai 4,8. Tapi dipertahankan selama 30 menit. Nah, lakukan itu seminggu minimal 3 kali aja. Coba terus-terusan di saat bersamaan, kurangin makanannya, semoga berat badannya mulai bisa turun secara bertahap. Namanya penurunan berat badan butuh proses. Sembari menemani proses itu berjalan, gunakan teknologi laser juga yang bisa membantu meningkatkan pembakaran gula darah, kolesterol. Alhasil adalah energinya Mbak Ana meningkat. Mbak Ana bisa manfaatkan energi yang meningkat ini untuk aktivitas fisik, untuk olahraga, tetapi di saat bersamaan gula darah dan kolesterol Anda lebih terkendali lagi. Mau ngerti lebih dalam nggak? Mau, Bang. Mau ya? Iya. Oke, yuk kita jelasin.
Iya, kita sama-sama lihat ya. Jadi ini ada ilustrasi mengenai teknologi laser. Teknologi laser ini dapat membantu menemani keseharian Anda, terutama nih buat yang berat badannya berlebih, lagi proses menurunkan berat badan. Jangan lupa tingkatkan kualitas darah dan pembuluh darah Anda juga dengan menggunakan teknologi laser. Ini digunakan pada area pergelangan Digunakan tangan. di sini, Mbak. Di sini ada 2 pembuluh darah yang besar. Ketika disinarkan dengan teknologi laser, maka dinding-dinding yang menyusun pembuluh darah itu akan beroptimal untuk menghasilkan nitric oxide. Nah, nitric oxide inilah yang nanti akan beredar ke seluruh tubuh, mengikuti sirkulasi pembuluh darah, dan juga ada ekstensinya nih. Mbak Ana bisa lihat nih, ini ada aksesoris tambahan bisa digunakan secara intranasal atau di dalam rongga hidung, agar produksi nitric oxide ini sendiri lebih optimal lagi, terutama di area kepala. Berbicara masalah nitric oxide ini merupakan molekul yang super. Kenapa? Karena manfaatnya banyak. Yang pertama, meningkatkan kualitas darah dengan membantu menguraikan gumpalan darah dan juga menguraikan sel-sel keping darah yang cenderung menempel satu dengan yang lainnya. Sehingga darah yang tadinya kental, itu kekentalan darahnya bisa diturunkan. Lalu yang kedua, meningkatkan kualitas pembuluh darah, di mana elastisitas dari pembuluh darah ini ditingkatkan. Tapi nggak berhenti sampai itu aja, karena dapat membantu meningkatkan proses pembakaran atau metabolisme di dalam tubuh kita. Sehingga nantinya pas satu Mbak Ana pakai nih, misalkan atau pemirsa di rumah menggunakan teknologi laser, energi Anda akan terasa meningkat, energinya digunakan untuk aktivitas fisik dan juga untuk olahraga. Tetapi di saat bersamaan kadar gula darah dan kolesterol Anda dapat terkendali. Jadi yang masih muda, ayo dari sekarang jaga 4 pilar pola hidup sehat dan gunakan teknologi laser. Banyak juga anggota masyarakat Indonesia yang mengalami banyak penyakit, tapi mereka memakainya kondisi kualitas darah dan pembuluh darah mereka jauh meningkat menjadi lebih sehat. Kalau penasaran, mari kita lihat kisah dari mereka. Kebetulan saya nggak ada keluhan apa-apa ya, selain mungkin kolesterol aja sih. Setelah saya menggunakan alat itu, banyak perubahannya, efeknya ke diri saya. Jadi saya lebih fresh. Dulunya saya sempat ada kolesterol ya. Itu setelah saya cek lagi, alhamdulillah udah normal lagi. Terus tensi juga nggak ada masalah. Untuk masalah tidur juga saya lebih nyaman ya. Mbak Ana, ini adalah teknologi laser yang kita perbincangkan tadi. Solusi yang paling tepat untuk anak-anak muda dan juga orang tua, seberapapun umur Anda, ini adalah solusi terbaik untuk kesehatan Anda. Mbak Ana, ini kita kasih kepada Mbak Ana, kita support, dipakai Mbak Ana jadi influencer yang positif. Terima kasih Mas. Amin. Gimana rasanya? Oh senang sih, semoga abis dari sini saya benar-benar mau niat sih. Benar ya? Benar. Janji. Dipakai, dan juga saya yakin pola hidup berubah, pola makan diubah, pakai teknologi laser setidaknya 2 kali sehari. Aku ngucapin terima kasih banget sih, kalau nggak kesini aku tuh jadi nggak tahu apa yang harus aku lakuin gitu. Karena sebenarnya ini tuh udah jadi concern yang pengen aku selesain gitu. Tapi selama ini tuh udahlah nanti gitu. Tapi setelah dari sini sih ada sedikit oke, aku harus berubah. Pemirsa, ayo segera lakukan pilar pola hidup sehat dan gunakan teknologi laser. Sudah banyak loh orang yang merasakan manfaatnya. Sekarang giliran Anda dan keluarga Anda. Dokter laser ataupun equilaser yang merupakan pelopor alat kesehatan untuk bantu meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah kita. Equilaser dilengkapi dengan teknologi low level laser dan teknologi NMES Neuromuscular Electrical Stimulation dalam satu alat. Lasernya bermanfaat untuk meningkatkan kualitas darah kita dan pembuluh darah. Disarankan juga nih bagi Anda yang punya masalah diabetes, hipertensi, kolesterol yang tinggi. Kalau teratasi, komplikasinya pun terhindari. Sementara teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation, bermanfaat untuk menjaga, menguatkan, memelihara massa otot kita. Saya ingatkan kembali yang muda-muda dan yang belum punya keluhan kesehatan, justru lebih baik jika juga menggunakan teknologi laser sekarang juga, sebagai salah satu upaya optimal untuk mencegah datangnya penyakit. Mari, saatnya jadikan equilaser maupun dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat Anda. Ayo, hubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda pemirsa. Nanti call center kami akan bantu Anda untuk menjelaskan secara detail bagaimana cara mendapatkannya. Dan jika Anda sudah memiliki dokter laser ataupun equilaser, Anda dapat berkonsultasi dengan dokter jika dibutuhkan. Dokter laser dan equilaser ultimate yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar di pemerintah hanya ada di Gogomall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser ataupun equilaser dari Gogomall. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup kita semua.
Jadi, segera atasi masalahnya, cegah komplikasinya dengan dokter laser ataupun EQ laser. Terima kasih Mbak Ana, tetap hidup sehat pakai teknologi lasernya ya. Terima kasih para praktisi kesehatan untuk tipsnya hari ini dan juga untuk Anda pemirsa. Terima kasih karena sudah setia bersama kami di Go Healthy episode kali ini. Pemirsa, kami selalu terbuka untuk kritik dan saran dari Anda. Untuk itu, kirimkan kritik serta saran Anda melalui email di bawah ini. Sampai bertemu di episode Go Healthy selanjutnya. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.